Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan video sebelumnya. Langsung saja kita baca pertanyaannya ya. Adakah obat atau herbal yang bisa digunakan untuk penderita PFC seperti saya kecanduan porn sejak kecil dan sekarang hilang fokus dan bingung melakukan sesuatu? Baik, maksud dari pertanyaan ini adalah jadi obat untuk yang mengalami kerusakan PFC atau gangguan PFC. PFC itu singkatan dari prefrontal cortex, salah satu bagian otak yang letaknya di bagian depan. Di sini lebih tepatnya ya teman-teman. Ini bagian belakang kepala kita dan ini bagian depan kepala kita atau dahi kita, dan letak PFC itu di sini di bagian depan, di otak bagian depan. Prefrontal cortex itu fungsinya sangat penting sekali, yaitu sebagai fungsi kognitif, fungsi untuk mengatur perilaku kita, merencanakan sesuatu dan meraih sesuatu, menahan emosi, intinya mengatur perilaku kita. Untuk yang lebih jelas lagi, nanti fungsi lainnya bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada obat kalau terjadi gangguan itu? Fungsi PFC tadi kan mengatur perilaku, merencanakan sesuatu, konsentrasi salah satu fungsinya lagi. Kalau udah terganggu PFC-nya kan udah sulit konsentrasi, bingung saat mau melakukan sesuatu, itu tandanya sudah ada gangguan pada PFC-nya. Pertanyaannya, apakah ada obat? Kalau obat ya teman-teman, setahu saya yang digunakan pada gangguan otak itu, obat itu hanya untuk mengontrol gejala-gejala yang sudah parah. Salah satunya yang saya tahu seperti penderita skizofrenia, itu gangguan pada otak juga, atau pada penderita gangguan jiwa, diagnosanya itu skizofrenia. Itu digunakan obat untuk mengontrol gejala-gejala yang sudah parah seperti perilaku kekerasan, tidak bisa menahan amarah. Itu diberikan obat. Obat yang diberikan itu bukan lebih ke untuk menyembuhkan gangguan otaknya, tapi untuk mengontrol, atau obat penenang lah intinya. Obat penenang karena tidak bisa mengontrol diri lagi. Itu bagi gangguan otak, bagi penderita gangguan otak yang parah, itu dia obatnya. Jadi intinya kalau obat untuk PFC ini, kita minum obat langsung sembuh gangguan otak PFC kita langsung konsentrasi, langsung berfungsi seperti semula lagi, setahu saya tidak ada. Gangguan PFC itu, gangguan pada otak, kita sulit mengontrol diri, itu lebih ke terapinya ya teman-teman. Lebih kita memfungsikan otak kita, melatih otak kita kembali agar fungsinya maksimal kembali dalam hal mengontrol diri, melatih konsentrasi, dan hal-hal yang lain. Berikutnya, atau herbal. Obat atau herbal. Kalau herbal itu mungkin tumbuh-tumbuhan yang makanan-makanan yang lain, tumbuh-tumbuhan atau apalah makanan yang kita makan agar otak kita sehat. Kalau itu ada, seperti yang saya jawab di video sebelumnya, ya tentu makanan-makanan yang sehat yang bisa menyehatkan otak. Tetapi tidak cukup dengan makan makanan itu aja, juga otak harus dilatih fungsinya teman-teman. Kita bahas makanannya atau herbalnya apa saja. Ya seperti madu, kurma, habatus sauda, minyak zaitun, mungkin yang sering dijelaskan di videonya Dr. Zaidul Akbar, dan makanan-makanan lain yang belum banyak mengalami pengolahan, yang sehat untuk sistem pencernaan, juga bisa sehat untuk otak ya teman-teman. Kalau herbal mungkin itu. Tetapi tidak cukup makan aja, halnya otak seperti tubuh juga. Tubuh kita kan butuh nutrisi yang banyak nih, butuh protein. Kita makan protein, kita cukupi protein, kita banyak makan telur, tempe agar tubuh kita sehat dan kuat. Tetapi kan nggak langsung kuat tubuh kita, harus dilatih juga, harus ada olahraganya juga, harus ada olahraga angkat beban juga. Itu yang baru bisa membuat tubuh kita atau otot-otot dalam tubuh kita itu menjadi kuat. Begitu juga halnya dengan otak. Setelah kita penuhi makanannya, makanan itu hanya salah satu ya. Kalau beberapa faktor yang lain tidak kita penuhi, ya otak kita nggak sehat juga. Makanan salah satunya. Udah kita penuhi makanan yang sehat-sehat tadi, yang sehat untuk pencernaan, tentu sehat untuk otak juga. Setelah kita makan, makanan sudah dipenuhi, otak kita harus dilatih kembali. Mungkin kalau teman-teman sudah mengalami keparahan, memang sulit sekali mengontrol kecanduan. Kalau di sini kan kecanduan porn, yang
sulit sekali mungkin mengontrolnya, itu harus ke psikolog mungkin. Langsung ke psikolog, nanti akan diterapi. Tidak cukup dari makanan aja ya teman-teman kalau sudah parah. Ingat, kalau obat pil, obat kimia itu hanya mengontrol gejala saja, bukan untuk menyembuhkan akarnya, permasalahan asal-usul masalahnya. Itu setahu saya ya teman-teman. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya berhenti melakukan hal-hal yang merusak PFC atau prefrontal cortex atau bagian otak yang sangat penting tadi. Hal-hal yang merusaknya apa? Penyalahgunaan obat-obatan, narkoba, salah satunya lagi trauma atau kecelakaan. Itu mungkin hal yang tidak disengaja ya teman-teman. Mana mungkin ada orang yang sengaja mencederai kepalanya. Satu lagi yang paling sering mungkin di zaman sekarang ini yaitu kecanduan pornografi. Itu juga hal yang bisa menyebabkan gangguan pada PFC tadi. Jadi berhenti, mungkin kalau udah kecanduan memang sulit sekali berhenti, tapi asal ada kemauan kita untuk berhenti melakukan hal yang negatif-negatif tersebut, itu bagian prefrontal cortex kita masih berfungsi. Jadi masih ada harapan untuk bisa berhenti, masih ada harapan besar untuk sembuh ya teman-teman. Asal kalau udah ada kemauan itu harus diperbesar lagi. Dan harus berusaha berhenti, terutama kalau kecanduan pornografi ya teman-teman. Salah satu caranya bagaimana? Harus meninggalkan hal-hal sekecil apapun yang mengarahkan ke situ. Misalnya melihat-lihat aurat, melihat, mungkin tidak sampai ke pornografi tapi sudah membuat kita ingin melihat pornografi, itu harus ditinggalkan. Misalnya di media, kita main media sosial, main Facebook atau TikTok, ada cewek-cewek yang joget-joget yang membuat kita pingin lihat pornografi, itu harus ditinggalkan dari situ. Jadi kalau ada lewat-lewat yang kayak gitu, dihilangkan dari beranda, misalnya ditekan pilihan untuk laporkan bahwa konten tersebut tidak menarik, agar tidak tampil lagi di beranda kita. Itu salah satunya, menjaga pandangan lah. Yang pertama, menjaga pandangan. Teman-teman perlu ingat, setahu saya belum ada ramuan ajaib dengan hanya meminum ramuan tersebut saja lalu otak kita sembuh dan kembali seperti semula. Tapi harus dilatih pelan-pelan fungsi otaknya. Kalau kita mau memiliki otot yang besar, tubuh yang kuat, kan kita harus makan yang sehat dan olahraga, latihan beban ya. Otak juga demikian, harus kita fungsikan lagi fungsinya. Misalnya fungsi PFC tadi kan mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu, mengontrol perilaku, merencanakan sesuatu dan mewujudkannya. Berkonsentrasi, ya itu fungsi itu harus dilatih kembali. Jadi teman-teman, hindari hal-hal yang tersebut, kontrol diri Anda, karena saat kita mengontrol diri memfungsikan kembali PFC. Ingat kaidahnya, bagian tubuh ini yang sering digunakan akan menjadi lebih maksimal fungsinya. Contohnya misalnya tubuh kita nih, tangan kita sering kita gunakan untuk angkat beban. Fungsi otot, tulang itu kan untuk bergerak. Sering kita gunakan untuk angkat beban, kan semakin besar otot kita. Begitu juga dengan otak. Semakin kita gunakan fungsi otak itu, misalnya mengontrol diri, kita menahan hawa nafsu, itu kita akan semakin kuat. Otak kita akan semakin kuat. Kalau kita bahas di bagian lainnya, misalnya menahan hawa nafsu itu kan ibadah. Dengan melakukan ibadah kan iman kita semakin kuat. Dengan kita belajar, kita semakin pintar. Jadi fungsi lakukan hal tersebut kalau pingin otaknya maksimal lagi kerjanya. Ya teman-teman, jadi jauhi hal-hal yang merusak otak tadi, yang saya sebutkan tadi. Itu caranya. Intinya, kalau teman-teman bisa menahan hawa nafsu, bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif tadi, itu sudah melatih fungsi otak PFC, salah satunya prefrontal cortex. Jadi semakin kuat kita menahan diri, mengatur perilaku kita, menahan diri dari hal-hal yang merugikan, hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif yang sering kita lakukan tadi, seperti ini misalnya kecanduan porn,
harus menahan diri, tidak melakukan hal itu lagi, itu otak kita semakin lama fungsinya akan semakin maksimal ya teman-teman. Seperti kata Adera ya, tingkatkan imun yang kuat dan iman yang kuat, itu akan membuat kita sehat. Jadi tingkatkan kekuatan imun tubuh, seperti jaga kesehatan maksudnya, dan iman, lakukan hal-hal yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif yang bisa merugikan diri kita teman-teman. Baik, kembali lagi cara yang lebih spesifiknya, ubah perilaku kita, ubah kebiasaan buruk kita ya teman-teman. Contohnya ubah pola hidup sehat, seperti berolahraga teratur, makan makanan yang sehat, dan perilaku, hindari hal-hal yang negatif, lakukan hal-hal yang positif. Tentu teman-teman tahu ya. Jadi ubah perilaku, ubah kebiasaan, dan kalau bisa tinggalkan lingkungan-lingkungan yang membuat kita melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Bagi teman kita yang bertanya ini, kemungkinan besar insya Allah PFC-nya, gangguan otaknya bisa disembuhkan. Jadi rasa-rasa bingungnya atau untuk melakukan sesuatu, kehilangan fokusnya, itu bisa disembuhkan karena dia sudah ada kemauan untuk sembuh, udah mau bertanya. Balik lagi fungsi prefrontal cortex tadi, merencanakan sesuatu dan mewujudkannya, mengontrol diri. Jadi teman kita sudah ingin sembuh, jadi dia PFC-nya itu masih berfungsi karena diingat fungsi PFC-nya salah satunya kita menginginkan sesuatu dan merencanakannya, ada kemauan intinya. Cara yang paling tepat, kuatkan iman kita, karena cuman iman ya teman-teman yang bisa membuat kita meninggalkan hal tersebut, seperti kecanduan pornografi. Kalau cerita udah kecanduan itu memang sangat sulit sekali kita tinggalkan, maupun kecanduan apapun, seperti merokok aja, kecanduan yang pada umumnya itu kan orang yang udah kecanduan merokok kan sulit meninggalkannya. Apalagi yang lebih berat lagi, misalnya narkoba, itu lebih berat lagi. Begitu juga dengan ini, kecanduan porn, ini juga sangat berat untuk meninggalkannya. Jadi kalau menurut saya hanya iman yang kuatlah yang sanggup meninggalkan ini ya teman-teman. Teman yang nanya ini sudah waktunya menikah, berusaha menikahlah. Dan sebelumnya mungkin ada teman kita yang nanya masih sekolah dia, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak bagus, cari kegiatan-kegiatan yang positif, yang sosial, seperti bergabung misalnya di tim-tim olahraga, jadi ada kegiatan, atau kembangkan hobi, kreativitas, karena sayang kan, otak ini kan sesuatu yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Mungkin hewan tidak punya otak seperti kita, walaupun punya otak, tidak punya PFC untuk mengontrol perilaku, menahan kesenangan, menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar lagi ke depannya untuk manfaat bagi tubuh kita ya. Mungkin binatang tidak punya itu, kita punya itu, dan harus kita syukuri, harus kita jaga. Jadi kembali lagi, yang bisa meninggalkan kita dari kecanduan-kecanduan hal-hal negatif adalah iman kita ya teman-teman. Jadi tingkatkan iman, intinya bertobat. Syarat tobat itu kan ada berapa ya teman-teman? Saya lupa juga, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bertobat, cara bertobat itu, syarat tobat itu menyesali yang pertama ya, kalau tidak salah, menyesali perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan melakukannya, tidak akan melakukan lagi. Menyesali, berjanji tidak akan melakukan lagi, dan membenci hal-hal yang telah kita lakukan, yang kita sesali itu, dan kita berjanji tidak akan melakukan lagi. Intinya bertobat. Kalau kita sudah bertobat, memang sesuatu saat kita melakukan hal itu lagi, bertobat lagi, melakukan lagi, bertobat lagi ya teman-teman. Tapi dengan sungguh-sungguh, memang kita betul-betul menyesali dan benar-benar berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jangan main-main ya teman-teman. Kalau tobat main-main itu akan sulit untuk tobat lagi ya teman-teman. Jadi intinya tingkatkan iman kita, karena dengan iman yang kuat baru kita bisa meninggalkan kecanduan-kecanduan yang hal-hal yang negatif ini. Karena kalau iman kita kuat kan kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, kita merasa diperhatikan selalu,
yang bisa melihat kita selalu itu kan hanya Allah, yang tahu isi hati kita juga hanya Allah, dan yang mengubah kita juga hanya pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tingkatkan iman dan juga tingkatkan imun, dan tetap jaga kesehatan agar pikiran kita juga sehat. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman ada tambahan jawaban, silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.